Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang bicara tentang pupuk itu baiknya itu adalah dibenam Pak Pendi atau ditebar. Jadi khusus daerah yang miring itu sebenarnya adalah dibenam adalah lebih baik. Namun pertanyaannya, benam seperti apa sih yang harus dilakukan oleh para petani supaya penyerapan unsur hara untuk tanaman kelapa sawit itu adalah sangat efektif Pak Wendy? Maka jawabannya adalah jangan pernah membenam pupuk itu dalam satu lubang saja. Artinya hanya satu lubang nih. Karena kemarin juga ada yang bertanya, ketika kita melakukan pembenaman pupuk dengan menggunakan satu lubang ataupun lubang mekanis itu, bagaimana sistem penyerapan unsur haranya? Saya jawab bahwa penyerapan unsur haranya adalah sangat tidak efektif. Kemungkinan kehilangan memang akan sedikit, seperti sistem benam yang lainnya itu akan sedikit. Namun ketika hanya menggunakan satu lubang, kita harus memahami bahwa penyerapan unsur hara oleh akar-akar tanaman kelapa sawit itu sendiri adalah menggunakan tiga metode. Yang pertama adalah difusi. Difusi itu adalah pergerakan dari konsentrasi ataupun daerah yang bertekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Hal ini adalah daerah pupuknya dulu. Jadi memang ada pergerakan ke sana. Kemudian yang kedua adalah aliran massa. Aliran massa yang artinya bahwa pupuk bisa diserap unsur haranya bersamaan dengan penyerapan air oleh akar tanaman kelapa sawit itu sendiri. Sehingga yang harus dipahami bahwa pupuk bisa diserap unsur haranya oleh akar-akar kelapa sawit adalah dengan catatan harus terlarut dulu. Kalau tidak terlarut, maka ya penyerapannya akan lama. Akan lama sekali, maka kelarutan dari pupuk sendiri pasti akan berpengaruh terhadap lama proses dari penyerapan unsur hara itu sendiri. Dan ketika menggunakan hanya satu lubang, ya tambah lama sekali gitu. Kemudian yang terakhir adalah pergerakan akar atau intersepsi akar yang bergerak mendekati unsur hara yang belum hilang. Karena pada dasarnya akar-akar serap kita, baik akar akar kuartener ataupun akar tertiernya itu akan bergerak menuju daerah-daerah lembab yang ada konsentrasi unsur hara tertentu di dalamnya. Ketika dia bergerak, dan ingat bahwa tanaman kelapa sawit sendiri adalah memiliki akar serabut yang menyebar. Akar serabut yang menyebar, yaitu ketika hanya satu lubang saja akarnya, kita bisa bayangkan. Misalnya ini tanaman kelapa sawit hanya di lubang di sebelah sini saja, ini di depan saja. Bagaimana dengan akar yang di belakang? Pasti dia kemungkinan akan tidak mengakomodir penyerapan unsur hara yang ada di sini, di depan sini. Akan jauh lama sekali dia akan bergerak. Sehingga kenapa The Brondol tetap berprediksi bahwa penyerapan unsur hara terbaik adalah dengan cara disebar yang paling efektif. Selama tidak ada faktor penguapan dan faktor kehilangan oleh aliran permukaan, maka ditebar adalah sangat efektif. Karena akar serap kita itu berada pada 5-35 cm. Ketika 5-35 cm dan dia menyebar dan kita tebar pupuknya, maka penyerapan akan relatif lebih efektif. Biasanya untuk mengurangi faktor kehilangan pupuk ini sendiri, para petani banyak melakukan dengan sistem pelubangan. Lah kalau melubang satu saja, ya kapan penyerapan ini akan lama sekali kalau itu. Akan lama sekali, sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat lubang yang proses pergerakan akar mudah, difusinya mudah, ketika dia terlarut diserap oleh akar dalam jumlah yang cukup banyak oleh dengan akar serabut kelapa sawit juga akan yang sebanyak itu. Caranya yang dilakukan adalah dengan sistem pelubangan memanjang. Sekali lagi pelubangan memanjang yang pernah di-vlog oleh The Brondol. Kalau dicangkul setengah cangkul memanjang, setengah cangkul memanjang, setengah cangkul memanjang, setengah cangkul memanjang yang membuat 4 penjuru depan, belakang, kanan dan kiri terjadi semuanya dilakukan dengan pelubangan sistem memanjang, maka kelapa sawit akan menikmati unsur hara dan menyerapnya dalam waktu yang relatif singkat. Maka jangan kaget ketika menggunakan single lubang saja dimasukkanlah urea 1 kg. Maka penyerapannya lama, apalagi pupuk-pupuk yang reaksinya cukup lama. Contohnya misalnya rock fosfat atau misalnya TSP, SP36 itu karena bahan dasarnya adalah batuan yang diasamkan, sehingga memang butuh waktu yang relatif panjang. Sehingga saran The Brondol, ketika daerah yang datar maka dilakukanlah dengan sistem ditebar saja, tidak perlu dilubang-lubang. Ketika dia miring maka wajib dibenam. Sehingga seperti itulah benamnya yang tadi saya sampaikan dengan menggunakan
benam 4 penjuru dengan setengah cangkul akan jauh lebih cepat reaksinya dibandingkan hanya 1 titik saja. Kemudian menanggapi dikocor Pak Pendi, bagaimana dengan dikocor? Dikocor bukan berarti tidak ada faktor kehilangannya. Faktor kehilangan dari penguapan dari air yang bersama pupuk yang dikocorkan juga akan terjadi, sehingga faktor kehilangannya juga akan cukup besar. Sehingga kalau dikocor baiknya bisa dikocor gak sih Pak Pendi? Baik, tetap bisa dikocor, ya monggo saja. Yang penting adalah jangan dalam kondisi yang terlalu panas mengocornya, apalagi dengan unsur hara ataupun kandungan kocorannya misalnya nitrogen yang gampang sekali menguap, ini ya jangan dikocorkan di panas yang terik, karena panas yang terik juga pasti juga akan menguapkan nitrogen dalam bentuk amoniak juga. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Inti yang benang atau yang ingin saya sampaikan adalah ketika melakukan pembenaman, maka pahami jangan hanya 1 titik saja. Ketika dibenam dengan menggunakan single lubang, maka yang terjadi adalah akan memakan waktu yang cukup panjang untuk penyerapan oleh tanaman kelapa sawit, yang mana karakteristik akar kelapa sawit adalah dia adalah serabut menyebar di seluruh permukaannya, di permukaan tanah dengan kedalaman 5-35. Ketika punya dolomit atau rock fosfat yang relatif berat jenisnya juga tinggi, lebih bagus ditebar. Tapi ketika miring, di mana pupuk-pupuk yang mudah larut seperti urea, KCl, glycerit, lebih bagus adalah dibenam, sehingga untuk mengurangi faktor kehilangan akibat terbawanya aliran permukaan oleh air yang datang, baik air limpahan ataupun air hujan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang penting adalah tetap semangat berbudidaya kelapa sawit, karena bahwa dalam berbudidaya kelapa sawit, faktor penentu dari investasi kita adalah salah satunya pupuk, yang memegang peranan penting. 60% dari biaya operasional atau perawatan kita adalah pupuk itu sendiri. Ketika tanaman kelapa sawit tidak terpenuhi unsur hara, maka siap-siap bahwa kelapa sawit juga tidak akan memenuhi kebutuhan kita, karena bahwa nisbah yang terpanen itu harus kita kembalikan dalam bentuk unsur hara. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.